diterima oleh masyarakat menyudutkan seseorang, dari lubuk hati saya minta maaf. Lu dapet teman satu nih yang pro sama lu doang satu orang kan? It's okay. Salah nggak kalau saya mempertanyakan apa yang di pikiran saya ini sesuatu yang kotor? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini hari yang dinanti-nantikan sama semua orang nih yang tahu tentang masalah ini. Dan alhamdulillah, gue udah barengan sama Lutfi. What's up, brother? Sehat ya? Gimana nih protokol kesehatan nih? Iya, berarti gini aja gini. Gini, gitu dah. oke, siap. Oke dah. Tetap physical distancing. Baik, sebelumnya aku ingin ngajak sama-sama kita ta'awuz dulu ya. Karena semoga apa yang kita bicarakan ini setan nggak ikut campur di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura. Jadi mudah-mudahan semuanya yang kita bicarakan ini jadi nur atau jadi apa namanya jadi penerang lah akan semua yang saat ini jadi konflik. Amin. Tetap sehat ya, Vi ya? Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Salah satu tadi abang udah mendoakan saya untuk sehat. Tetap sehat ya bang. Tetap sehat ya Vi. Itu udah doa buat Betul. saya bang. Jadi kalau misalnya sehat Vi, alhamdulillah sehat wal afiat. Coba bang ulang bang. Sehat Vi? Sehat alhamdulillah wal afiat. Sehat wal afiat. Jadi sehat wal afiat, sehat batin dan rohani. Ya baik. Pi, gue langsung nih karena kita singkat banget nih waktunya ya. Pertanyaan pertama dari gue. Pertanyaan selanjutnya perwakilan dari teman-teman semua di Instagram yang sudah memenuhi seumur-umur hidup gue punya Instagram, Vi. Baru kali ini Instagram gue hampir 1000 yang komen. Masya Allah. Gara-gara posting itu. Masya Allah. Impact-nya Masya Allah ya. Baik, Vi. Masih masalah anjay. Gue pengen nanya sama lu nih. Ini pertanyaan pribadi gue cuma satu, yang lain perwakilannya. Lu terbesit di otak lu pingin nge-expose atau pingin ngangkat konten anjay ini kenapa? Gini ya bang. Setiap ada orang yang tanya kenapa lu pengen angkat, gue jujur sedih bang. Lu bayangin aja nih ya bang, gue keluar nih, mau main sepeda kan, kalau sore suka main sepeda ya. Keluar, ada anak kecil usia 5-8 tahun. Di lingkungan gua ternyata ada yang ngomong anjay. 5-8 tahun. Dan dia berani ngomong pada saat orang tua yang nggak ada. Kalau ada orang tua pasti tegur kali ya? Pasti, saya yakin. Dan gini bang, dia ngomong ke sama temennya yang usia yang nggak jauh beda. Ketika temennya ini jatuh, syukurin lo. Oke. Miris bang. Ini Lutfi sebagai anak laki-laki ya bang ya. Jujur bang, Lutfi ditinggalin almarhum ayah Lutfi itu dari kelas 3 SD. Berarti lu udah yatim dari kelas 3 SD. Momen yang mungkin diajarkan oleh orang tua cuman satu sisi dari ibu dan kakak-kakak. Dari bapak udah nggak dapet tuh ya. Tapi ternyata bahan pembelajaran paling cepat itu adalah omongan temen. Bener. Usia 5-8 tahun, layakkah berbicara seperti itu? Karena menurut saya, anjay itu, menurut saya ya, saya cek di sebuah berita, Pekanbaru, manapun, ada banyak nih yang menyebutkan bahwa anjay adalah sebuah plesetan dari kata yang diperhalus, yang saya pikirkan ternyata sama. Tapi saya tidak mungkin mempercaya hal itu juga. Saya tanya ke pakar. Ini bahasa apa sih? Bahasa Indonesia kan? Saya tanya ke pakar bahasa Indonesia. S1, S2, S3-nya beliau inline bahasa Indonesia, memahami itu. Dia belajar untuk hidupnya, untuk belajar bahasa Indonesia. Salah nggak kalau saya mempertanyakan apa yang di pikiran saya ini sesuatu yang kotor kepada pakar? Dan ternyata ini juga menjadi pembelajaran buat saya juga ya. Mungkin juga orang yang mendengar. Dalam berbahasa itu ada yang namanya semantik dan leksikon. Iya. Itu Lutfi nggak pernah tahu bang. Ternyata anjay itu, maaf ya ini contoh. Anjay itu adalah semantiknya. Tapi ada makna sesungguhnya dari anjay itu. Apa sih? Iya. Leksikonnya adalah anjing. Itu, tapi ini tidak semua orang mengira seperti itu ya. Nah atas prihatin itu Lutfi lihat di lingkungan Lutfi.
Masya Allah, lingkungan saya sudah seperti ini nih. Ini generasi kita besok loh. Oke, bener banget ya. Ih, ya Masya Allah. Makanya gue sebagai orang tua, makanya gue bilang sama lu waktu gue bikin minta lu untuk collab, gue sebagai orang tua juga agak miris kan mengenai hal itu. Apalagi langsung, dan sebenarnya gini, begitu gue nonton konten lu, gue agak respect sama lu. Terus langsung gue tanya sama anak gue, nggak pakai lama, karena untuk memperbaiki sesuatu. Anaknya abang usia berapa? Jibril ini SMP kelas 1. SMP kelas 1. Nah, adanya malah masih SD. Nah, gue tanya sama Jibril, Bril, sini kamu, lah bilang, kenapa? Abah sering dengar kamu ngomong anjay loh. Oh iya bah, artinya anjay menurut kamu apa? Terus dia bilang gini, oh, anjay itu asikin aja say, pokoknya kagum, GG, seru, happening. Oke, sekarang abah mau tanya sama kamu pertanyaan yang kedua. Menurut kamu, kata dasar anjay itu apa? Tek. Langsung diem dia. Ayo dong Bril, kata dasar anjay itu apa? Enggak pak, itu anjay. Sekarang abah boleh tebak gak? Tebak, maaf. Iya bah, kata dia gitu kan. Nah, sekarang kalau kamu mengucapkan anjay, masih terbesit gak? Masih terpikir gak sama kamu tentang kalimat anjay itu? Terus dia pikir yang... Berarti kadang-kadang kepikir, kadang-kadang enggak. Kalau anak kecil kan gitu kan, jujur bacanya kan. Nah, artinya kalau jawaban nasihat yang mana anak-anak cuma gini. Apabila kamu ngomong anjay, tapi di dalam diri kamu masih terbesit anjay, itu jangan bilang nggak bagus. Nah, itulah yang menjadi prihatinnya Lutfi ya bang, karena anak-anak kecil yang seharusnya kita ajarkan sesuatu yang positif, yang baik gitu. Itu kenapa kita harus perkenalkan dengan sesuatu yang mungkin itu menjadi persepsi orang buruk juga. Kenapa kita harus biasakan? Karena gini bang, dalam apa Lutfi kan belajar di psikologi ya. Tahap perkembangan anak itu lebih dominan mengikuti apa yang diajarkan. betul. Dan ketika nanti suatu saat dia dewasa, dari apa yang diajarkan itu ternyata salah, dia akan merubah sebuah habitnya tadi. Dia itu ada proses namanya relearn. Dia harus belajar ulang lagi. Contoh, dari usia 5 sampai 18 terbiasa mau maaf ya, maaf. Nanti di saat usia dewasa dia ditegur sama lingkungannya, itu nggak baik. Loh, saya biasa aja kok. Suatu saat dia akan berubah lagi. Dan itu nggak gampang bang. Iya, butuh proses ya. Butuh adaptasinya. proses. Butuh proses. Oke, sekarang gini, Vigo tuh agak ajaib deh, gue nggak paham ya. Jadi semua orang punya pemikiran masing-masing ya. Ya wajar biasanya punya pemikiran masing-masing itu wajar ya. Tapi kan yang lu berikan hak adanya. Maksud gue kalimat itu yang memang dibicarakan dengan profesor ya waktu itu ya. Doktor kan? Mau sih. Sama dokter, ada ahlinya. Kok malah impact-nya nggak bagus ya? Itu kenapa sih? Maksudnya gini loh, maksud gue gini loh. Jadi sorry ya. Ini orang ngasih nasihat, ada pakarnya, terus nggak diterima nasihat ini, bahkan menjadi sebuah hujatan. Kalau menurut tuh salahnya di mana? Oke. Ada dua yang akan saya jawab dari kalimat itu. Yang pertama, yang saya berikan adalah suatu hal yang baik. Tapi saya tidak menuntut untuk orang harus menganggapkan itu adalah baik. Ya inilah namanya edukasi, Bang. Iya. Edukasi itu bisa dilihat dari segala sisi. Persepsinya bagaimana. Kalau memang kalian menerima ini sebuah hal yang positif, ya tinggalkan, ambil, gitu kan. Berubah. Kalau kalian menerima ini dari segi hal yang nggak penting, ya udah abaikan. Lanjutkan apa kata-kata kalian. Tapi suatu saat kalian akan menyadari, saya sudah berkontribusi untuk memberikan sudut pandang yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, abang bilang, kenapa malah jadi hujatan? Bang, lebih baik saya dihujat. Lebih baik saya dicaci. Tapi kalau itu adalah sebuah untuk melakukan edukasi. Daripada saya dipuji, saya dibangga-banggakan. Tapi kalau itu menyesatkan, Masya Allah. Allah Karim. Nah, sebenarnya kalau Anda ngelihat podcast kemarin, ente hanya nge-flow untuk edukasi. Yes. Bener kan? Edukasi. Dan setiap video apapun saya bilang, ini saya buat untuk tidak menyudutkan salah satu pihak, siapapun, kaum manapun, golongan manapun. Dan ini bersifatnya untuk edukasi untuk diri saya sendiri, dan untuk siapapun yang menerima ini positif. Nah, ini ada beberapa tanggapan yang kalau menurut aku salah ya. Ente yang mengedukasi, padahal enggak. Sebenarnya yang mengedukasi dokter. Nah, apa gunanya saya manggil beliau? Iya, jadi yang mengedukasi dokter, ente wasilah untuk menyampaikan. Kan gitu kan Pak Asep. Tapi tetap seakan-akan ini. Nah,
edukasi sudah diberikan, sama ahlinya sudah diberikan. Gak ada yang salah loh sebenarnya. Nah, cuman ya tadi Anda bilang, enti mau nerima, masya Allah nih. Dan mungkin saatnya sampai dibilang di Instagram, lu dapet teman satu nih yang pro, lu doang satu orang kan? It's okay. Nah, terus ada satu lagi nih pertanyaan. Pernah nggak lu dulu menggunakan kalimat itu juga? Oke. Pertanyaan itu sangat tepat banget buat saya, Bang. Karena saya itu dulu adalah orang yang jujur aja ya, masih berantakan. Dari cara bicara dan perilaku. Tapi dengan adanya ini, dan niat saya memberikan edukasi, secara tidak langsung, itu adalah mengedukasikan diri saya sendiri. Saya tanya, Bang, apa iya orang mau membicarakan suatu hal yang baik, memberikan suatu yang baik, harus dulunya baik? Nah, cakep tuh. Apakah harus seperti itu? Kalau emang harus seperti itu, tidak akan ada di dunia ini kecuali Nabi Muhammad ataupun Nabi dan para rasulnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Betul kan? Bener. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Sekelas maaf ini, abang nih saat ini, saya melihat sosok abang adalah orang yang religius. Allah, amin. Tapi apakah dari dulu abang seperti ini? Enggak. Yang membuat abang seperti ini karena menyadari akan kesalahan yang dulu. Bener. Tapi dengan abang belajar lebih baik, abang sudah meninggalkan hal itu. Iya. Itu adalah goal dari sebuah edukasi. Dan harus istiqomah tuh ke depannya. Ya doakan saja apa yang saya lakukan ini istiqomah buat diri saya dan untuk lingkungan saya. Vi, gue pengen ngambil sebuah cerita dikit aja nih Vi, sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dengan kalimat tuh tadi nih. Jadi gue di sini juga posisinya gue di sebelah kanan beliau, almarhum sebelah kiri itu kalau nggak salah 2 minggu sebelum beliau nggak ada. Beliau bilang sama Ali, Li, apaan? Ente kalau mau belok aja, tapi harus sadar lagi belok. Nah, kalimatnya gitu tuh. Cakep tuh. Soalnya ini ngomongnya kayak udah tasawuf gitu nih kita nih. Allah, merindingannya. Nah, mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi yang terbaik. Amin, Ya ya Allah. Allah. Allahumma. Beliau ini Masya Allah ya. Nah, habis itu aku tanya, Bang, aku akan manggil dia Bang, karena udah teman banget kan Bang Oje. Bang Oje, emang harus belok Bang? Terus dia bilang, Li, orang-orang kayak kita ini kadang-kadang harus belok dulu baru tahu dapat hikmahnya. Terus aku bilang, tapi inget Li ya, begitu lu lagi belok atau lu lagi nikung, lu harus tahu lagi nikung, jadi nggak nikung mulu. Kata dia gitu. Nah, dari situ adalah menyikapi dari tadi yang lu sampein. Artinya memang ada beberapa orang yang bisa mengambil hikmah setelah ada kesalahan. Yes. Kita nggak bisa langsung di Syiratal Mustaqim terus. Pengennya gitu semua orang. Mungkin. Tapi kita kan manusia, tidak sempurna. Iya. Jadi kadang-kadang kita nikung. Tapi yang paling penting apa? Pas kita lagi nikung, kita jauh dari Allah, kita lagi salah, kita sadar lagi salah. Jadi kalau misalnya kita sadar lagi salah, maka Allah akan benar balikin lagi. Sehingga kita dapat hikmahnya akan kesalahan kita. Sehingga pada saat kita dapat hikmahnya, kita pengen orang lain gak bersalah seperti kita. Ya, itu yang pengen saya lakukan juga. Nah, sekarang yang jadi masalah buat gue, konten lu bener. Ada dokter yang menyampaikan. Yang mengedukasi bukan lu, tapi dokternya yang mengedukasi. Betul. Dan apapun yang saya sampaikan, saya tanyakan kembali. Iya. Bukan begitu, Pak? Iya. Nah, terus kok lu tetap tidak diterima gitu? Apa ada lu nyindir siapa di situ? Enggak juga ya kalau gue lihat ya. Kalau ketawa ada Itu pertanyaan selalu keluar dimanapun Bang pertanyaan. Iya, ini pertanyaan di Instagram gue nih, gue mewakilin itu soalnya. Selalu bilang gini, lu nyindir, maaf ya, si Anu, si A, si B, si C ya. Kembali lagi, saya tidak pernah menyebutkan nama mereka. Iya ya, nggak ada kok, gue ulang berkali-kali tuh. Tanyalah, carilah. Saya menyebutkan nama mereka. Atau mungkin yang belum pernah nonton dari awal sampai akhir, tonton lagi deh dari awal sampai akhir deh. Ya mungkin itu 30 menit buat kalian itu berat. Tapi kalau kalian lihat secara detail, oh ini tuh tujuannya. Apa sih? Wawasan edukasi. Iya. Jadi gue tuh sampai saat ini tuh sampai menuju ke podcast ini gue tuh nerawang. Bang Ali jangan belain dia bang. Dia posisi yang salah bang. Bang Ali awas bang. Ente kan ini bang. Bang Ali ntar ingetin dia bang. Dia juga dulu pernah gitu. Lah kan semua orang juga pernah salah. Dia bilang. Bang Ali ingetin bang. Suruh. Dia bilang ini apa yang salah ya Lutfi? Dia bilang. Ya kalau misalnya dia dulu salah ya wajar lah ya. Sampai mohon maaf lahir batin. Ini bahaya loh ya teman-teman semua ya. Hati-hati.
Jangan mumbar aib orang, ya Allah. Ana sampai dikirimin macam-macam, Vi. Dikirimin, maaf ya, ente pernah ngomong segala macam itu kan. Mungkin itu berapa 30 Maret Iya. sebelum kejadian ini. Iya, artinya ente kan artinya setiap orang bisa berubah setiap detik ke depan, sayang. Nah, jadi sekian lama dikirimin ke aneh ini bang, seakan-akan mereka berusaha meyakinkan gua nggak belain lu. Lah gua nggak melihat Lutfi ini pas yang dulunya. Yang aneh lihat Lutfi ini yang sekarangnya. Jadi kontennya dia oke, itu jadi pelajaran buat Ali, itu yang Ali terima gitu. Ali nggak peduli belakangnya Lutfi kayak apa, segala macam itu aneh nggak peduli gitu Lutfi. Ya. Makanya pada saat lu ngajakin gue terus kita ngobrol, ayo Vi Bismillah. Karena ada muatan dakwah juga buat gue di sana gitu kan. Akhlak, jadi al kalimat tuh thayyibatus shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik itu sedekah. Betul. Nah kalau misalnya ada kalimat yang tidak baik di mulut kita, maka tidak akan jadi sedekah gitu. Nah, kembali lagi nih Vi. Apa sih yang buat mereka akhir sampai ya tadi itu dia dengan data semua yang udah oke, semua masalah. Ada salah apa sih yang begini lo? Kalau lo nggak mau sampai nggak apa ya. Ini cuman Gue pun jujur aja berteman sama mereka. Tuh. Yang disudut-sudutkan ke arah mereka. Tapi nih ya, ini di sini saya mau minta maaf ya Bang ya. Iya. Saya minta momen. Saya mau minta maaf kalau apa yang saya sampaikan itu mengarah kepada seseorang. cakep lo. Ya, diterima oleh masyarakat menyudutkan seseorang. Dari lubuk hati saya minta maaf. Karena apa yang saya sampaikan itu bertujuan sebuah edukasi, memberikan wawasan bagi kita yang melakukan, yang mendengarkan, maupun yang akan mengucapkan. Dari sisi yang lain. Kenapa kalau ada yang nanya, kenapa baru sekarang ngomong? Baru diangkat lagi masalah anjay. Saya balik lagi. Kenapa kalian tidak angkat dari dulu? Iya, kan orang juga terkeletik dari hatinya kan nggak langsung ya ada proses kan gitu kan. Lalu kenapa nggak ada maaf nih ya? Dulu ada jargon-jargon yang lain. Contoh, salah satu YouTuber terkenal bicara asyap. Itu udah slang. Slang adalah bahasa lain ya. Tapi semantiknya asyap. Leksikonnya adalah siap. Bagus kalimat dasarnya. Gitu. Aneh pakai tiap hari malah. Aneh bikin malah. Kenapa tidak Aneh ya? share kemana-mana. Kayak gitu. gitulah. Ini jargon-jargon yang positif itu ya salah satunya kayak gitu. Siap. Yang tadi kita bicara siap itu formal jadi kayak lebih santai Lebih kan. santai. Tapi jadi sering bicara. Jadi simatik ke arah yang baik ya. Itu adalah hal yang bisa kita lihat dari dua sisi. Sesuatu hal bisa jadi positif dan negatifnya. Positifnya ya tadi contohnya kalimat yang mana sih yang kayak itu positif. Iya, iya. Dan satu hal lagi nih mungkin teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi tuh sama-sama dita'awuz di awal ya. Jadi pada saat kita semua, ini pelajaran juga buat Ali. Orang sudah berusaha di posisi yang oke. Di makom yang berusaha ngangkat makomnya dia di posisi yang oke. Terus kita ngungkit hal-hal terdahulu dia, artinya maaf ya, aib. Itu sama juga kita makan bangkai daging saudara kita sendiri. Ya, makan bangkai daging saudara kita sendiri. Aduh, jangan ya. Kalau misalnya itu orang itu baik ya. Kita cuma, subhanallah, mudah-mudahan yang dulu nggak keulang. Kayak gitu. Ya, jangan, dia tuh dulu gini. Come on, man. Itu nggak gimana ya, gue sempat sedih juga sih, maksud gue. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah tutupin aib gue gitu loh. Gue ambil gitu, Vi. Gue pas dapat kiriman tentang lo, Vi, gue lagi introspeksi diri. Ya Allah, alhamdulillah dulu zamannya gue gimana nggak ada media sosial ya. Atau mungkin nggak serame ini gitu ya. Andaikan gitu dulu, ya Allah kayak apa aib gue. Gitu. Dan alhamdulillah Allah tutup ini. Satu nasihat buat lo, banyakin sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib itu kata guru para alim akan nutupin aib kita, mudah-mudahan. Nah, sekarang Vi, kan lu ngasih edukasi ke orang. Edukasi yang lu dapat gimana nih? Lu nggak akan ngucapin kalimat-kalimat itu lagi? Of course. Jadi dari apa yang saya berikan, ternyata itu bisa memberikan efek sampai generasi kita selanjutnya. Dan buat gua lebih baik saya memberikan generasi kita sebagai anak bangsa nih, sebagai anak bangsa kita memberikan suatu hal yang baik untuk generasi selanjutnya dengan berkatalah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau mau berbahasa Inggrislah yang baik dan benar. Mau bahasa Mandarin, mau bahasa Arab, berbahasalah yang benar. Salah satunya dengan keadaan seperti ini membuat saya untuk jangan menggunakan kalimat itu. Tuh kan ya. Ini artinya semua udah jelas. Lutfi membuat kontennya kenapa?
tidak ada nyindir ke siapa. Bahkan beliau udah minta maaf loh. Wah, Masya Allah ya. Tapi masih dihujat ya. Ya, begitulah ya. Suatu hal mungkin yang aku ingin nasihati juga, hati-hati jangan ngefans buta. Ya. Ya, Betul. jadi kalau misalnya kita ngefans buta itu nanti kita akan kecewa. Aneh nggak sebutin dia, aneh ngefans sama si A, B, C, D. Jangan ngefans sama makhluk terlalu buta. Jadi apa yang disebutkan oleh makhluk kita sami'na wa ata'na itu nggak boleh. Jadi terus apapun yang nyenggol si makhluk langsung kita jadi garda paling depan untuk membelanya. Jangan, nanti akhirnya kita jadi salah langkah. Jadi yang boleh sami'na wa ata'na adalah perintah dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu konteksnya. Aku cuman ngomong itu, aku yakin udah pada paham nih mudah-mudahan ya. Nah, terus dengan hal seperti ini, satu nih, kasih ilmu ke gue sekarang. Gue nggak pernah ngalamin di posisi lo. Jujur, gitu ya. Gimana nyikapin lu malam bisa tidur gak? Gue pas kemarin dapat 1.000 atau hampir 1.000 itu gue tiap malam gini, ya Allah, kata bini gue, ya Allah, apa udah sih bah tidur bah, enggaknya aku tuh kok gini ya orangnya, kok gini ya, itu lu gimana? Ya. Abang berapa 1.000? 1.000? Saya 71 juta orang di Instagram saya melihat dan itu rata-rata menghujat. Allahu Akbar. Saya menyikapinya begini, ya Allah. Berarti saat ini saya diperhatikan oleh orang lain, 71 juta. Secara tidak langsung, mereka akan mengkoreksi apapun yang salah. Jujur loh bang, saya baru tahu loh, saya pernah ngomong kayak gitu. Contoh ya, saya pernah ngomong, maaf nih, jing, dan saya pernah ngomong. Dari mereka sampai ke bawah scroll dapat. Iya, dapat. Masya Allah, gue pernah ngomong kayak gini. Ya Allah, langsung istighfar dong. Iya. Iya. Di sisi lain saya istighfar, di sisi lain saya juga men-take down. Nah itu langsung apa Ya, reaksinya ya? semuanya langsung saya take down dari apa yang saya anggap itu dikritik. Contoh kalimat-kalimat tadi itu saya pernah munculkan. Oh ya, saya nggak mau ini makin lama terlihat orang untuk menjadi sebuah tuntutan atau panutan, maka saya hapus saja. Cakep. Berarti Saya sudah memulai. Gitu loh. Kalau tidak berkenan menghapus, ya nggak ada masalah. Ya kan? Oke, Vi. Sebenarnya sekarang udah cair nih, Vi. Sebenarnya kalau menurut aku udah cair ya. Mudah-mudahan juga semua udah cair ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Dan satu hal lagi mungkin yang jadi pertanyaan aku nih. Ini kan disebut pansos. Aku juga baru tahu pansos itu apa. Baru jujur. Oh, panja sosial. Itu kalimat ini juga kan? Ada banyak sih, Pak. Ada panja sosial, panggung sosial. Iya, gitu kan ya. Lalu aku bilang, pansos enggak. Pansos di mananya ya? Aneh bingung. Nah, satu lagi nih, ini jadi pertanyaan. Ada niatan pansos atau akhirnya lo jadi karena hal ini, Allah redho, akhirnya lo jadi naik nih. Karena gini loh, kalau misalnya dilihat kontennya lo nggak mau nyindir siapapun, datangkan dokter, segala macam. Tiba-tiba ada orang-orang yang kita nggak paham, mengait-ngaitkan lu seakan-akan menyindir siapa. Jadi sebenarnya yang salah siapa nih yang mengait-ngaitkan loh? Of course, karena saya tidak pernah menyebutkan untuk siapa. Jadi yang mengkerucutkan resume lu atau konten lu, itu dia bermasalah dong. Ya seharusnya kita mensikapinya, oke, kalau memang tidak terima ya sudah, tidak perlu harus dihubungkan kemanapun. Justru pada saat dihubungkan itu malah naik dong. Ya itu mungkin ya kita nggak tahu ya, rahasia hidup ya. Benar. Berkah dari segala sesuatu pasti ada berkahnya. Benar. Dan jujur aja bang, alhamdulillah berkah itu datang dari kondisi seperti ini. Ada yang masuk dari mulai sponsor, alhamdulillah, untuk YouTube, ada yang apa, ada yang setuju, ada yang memberikan sebuah dukungan. Salah satunya abang, itu adalah berkah karena amin, ya Allah. Ada orang yang melihat dari sisi positif. That's my goal. Tujuan saya adalah memberikan sebuah edukasi yang bisa melihat dari sisi yang positif. Itu goal saya. Yang saya lakukan itu justru sebenarnya membantu para pahlawan tanda jasa. Contohnya adalah guru-guru kita, para pengajar ustazah ataupun ustazah yang memberikan suatu hal yang positif. Semakin banyak orang yang menyiarkan hal yang positif, semakin baik juga generasi kita. Kalau orang bilang, itu bukan hak lu untuk mendidik anak orang. Ya, memang bukan. Tapi harusnya adalah kita semuanya yang mendidik anak bangsa ini. Bukan hanya orang tua kita, tapi lingkungan kita. Siapa kita? Ya gitu sih. Masya Allah ya. Jadi ini aku ngambil kesimpulan apa nih, panggung sandiwara. Di saat lu lagi concern, lurus-lurus aja. Berusaha untuk memberikan sesuatu yang baik.
Justru orang-orang inilah yang bikin jadi naik kalau aku bilang. Orang-orang yang ada berpikiran negatif. Oh nih si ini nyinggung si ini nih. Wah serang gitu umpamanya ya. Pas diserang lah, gue nggak nyinggung siapa-siapa. Gue sama yang terus akhirnya tiba-tiba jadi malah jadi something. Dan lu menyikapi ini dari Allah semua ya, Masya Allah. Pastilah. Allah. Karena kita yakinlah kita di Indonesia ini umat beragama. Walaupun agamanya memilih jalurnya masing-masing. Kalau saya menggunakan agama Islam yang saya pilih, ya ini mungkin berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini teman-temanku semuanya yang mungkin mengkerucut ke sana, introspeksi diri mungkin ya seperti itu ya. Karena justru dengan yang tadi aku bilang tadi udah jelas tuh ya, mengorek-ngorek berita orang yang lama, apa segala macam, ini jadi bala nanti buat kita semuanya ya. Oke. Saya mau tanya Bang, apakah memberikan suatu hal di suatu yang keruh itu adalah sebuah hal jihad? Itu namanya jihad dan itu muncul dari hati nurani. Setiap manusia ada nur di dalam dirinya, di dalam hatinya. Jadi kalau misalnya kita salah, ada satu titik salah. 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya Allah redho, ada celah sedikit terus Allah masuk, itu namanya hidayah. Dia terus hati ini langsung terima, kan hati ini kan punya Allah. Ya kan, iman naik, iman turun. Pas terima, tiba-tiba ente bergerak, ente berontak, saya mau lepas dari semua ini, namanya titik jenuh. Terus ente tiba-tiba bukan hanya berontak, anda ingin sampaikan, anda ingin dakwahkan apa yang anda alamin, sehingga akhirnya bukan manfaat buat anda doang, tapi buat masyarakat banyak. Itu jihad. Jihad ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Iya. Ya, oke. Tapi saya juga boleh tanya ya di channelnya Bang Ali. Saya mau tanya. Setujukah Bang Ali mengajarkan seperti yang tadi kita bahas kepada anak abang? Oh iya. Makanya tadi aku bilang, Jibril, apabila kamu menyebut anjay, tapi di dalam pikiran kamu masih terbesit anjay, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali set mind kamu berubah total. Anjay itu asik, apalah itu ya, asik itu terus segala macam. Oke, namun untuk hal itu goib. Hanya kamu dan Allah yang tahu. Tapi Abah sudah mengedukasi kamu. Begitu juga lu sudah mengedukasi. Mau diterima atau enggak itu goib. Betul. Dan orang mau anjay, terserah ente. Karena yang tahu cuman ente sama Allah. Karena itu urusannya goib. Tapi juga itu harus berhati-hati ketika bersampaikan kepada orang lain. Itu jadi dosa multi level kalau misalnya nanti masih ke bawah sama orang, apalagi sama anak kecil terus nggak diedukasi anak kecilnya. Ya, itu dia. Gitu kan. Berarti lebih baik menggunakan kata-kata yang sudah jelas bahasa Indonesianya benar. Iya. Memang ada bahasa gini, masa kita gak pernah muda sih? Kayak ente saya kan. Masa ente dulu Lutfi gak pernah salah kan? Ya iya, justru ini belajar dari kesalahan gitu kan. Betul. Nah, satu lagi nih, mungkin kalimat ini. Vi, ente pengen tahu nggak kita itu dalam keadaan baik atau enggak? Kita itu siapa? Maksudnya ente aneh, ciri-cirinya kita dalam keadaan baik itu gimana menurut ente? Nggak tahu. Jawabannya gini, ciri-ciri kita dalam keadaan baik, hati kita dalam keadaan baik, kita mudah menerima kebaikan. Dah. Terus kalau misalnya ciri-ciri kita dalam keadaan tidak baik, maka kita susah menerima kebaikan. Ada kebaikan yang kita nggak mau. Langsung kita bikin abu-abu kiri kanan. Oke. Semoga kalian nangkep ya. Semoga kalian nangkep ya kalimat itu ya. Kalau gue nangkepnya sih itu untuk kalian. Jadi mau introspeksi diri, ayo. Gue nih baik apa enggak ya? Ciri-ciri cuma satu, begitu azan ya dengar pergi, begitu ada sodakoh ya jalan, begitu ada orang ngasih masukan langsung diterima baik, segala macam tidak langsung suuzon, itu aja. Oke, berarti gini Bang. Sesuatu yang baik, ciri-ciri orang baik adalah sesuatu yang baik disampaikan dan didengarkan. Kalau kita menerima itu baik, itu adalah orang baik. Iya. Tapi kalau kita menerima dengan berontak, dengan wah nggak penting, berarti itu adalah dalam orang yang tidak menerima kebaikan berarti buruk. Orang yang buruk. Hikmah dari Bang Ali ya, edukasinya ya. Tapi satu hal nih, biar pada balance nih ya. Di akhir zaman, Vi. Ini akhir zaman kita tinggal. Udah nggak ada. Paman kita berkiblat sama wali-waliullah, para guru-guru kita. Ada kalimat gini, Vi. Mungkin akan jadi closing juga buat kita ya saat ini ya. Satu hal. Jadi orang itu kalau dulu, Vi, ngomong gini, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tapi lihat apa yang disampaikan. Itu dulu. Oke. Sekarang beda, Vi. Jangan lihat apa yang disampaikan, tapi lihat dulu siapa yang nyampein. Masya Allah. Paham nggak menurut aneh? Paham. Walaupun yang disampaikan hak, yang disampaikan benar, kalau dia nggak suka sama orangnya, dia nggak terima. Dia nggak terima. Walaupun itu yang disampaikan benar, yang disampaikan harusnya ada ilmu, tapi begitu dia ngeliat orang yang menyampaikan nggak benar atau ada kesalahan, dia nggak terima.
akhir zaman. Jadi ente harus sabar, ane juga harus sabar. Siap. Para guru, para alim, para ustadz, para ustazah, siapapun juga harus sabar. Gitu. Terakhir dari lu berarti sekarang closingannya. Ada yang sampein nggak sama Asana sama teman-teman semua? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi para penonton dan subscribernya Asana TV. Asana TV ya. Satu hikmah yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan adalah ketika siapapun itu yang mengatakan, ya, dari manapun kalangannya, golongan apapun, kalau dia sampaikan adalah sebuah hal yang positif, bertujuan membuka wawasan kita, kenapa tidak kita terima? Kenapa harus kita celah? Tapi kembali lagi, persepsi orang beda-beda tentunya. Iya. Saya tidak mengharuskan, tidak mewajibkan untuk menjadi pengikut saya. Menuntut saya. Menuntuti apa yang saya mau. Tidak. Tapi saya sebagai anak bangsa sudah berusaha memberikan sesuatu yang positif kepada negara ini. Ketika nanti kelak anak saya bertanya, walaupun saya nggak dapat usia seperti apa yang saya lakukan, anak saya akan bangga. Kalau ayah saya berjuang memberikan suatu hal yang positif. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Akhirul kalam. Kita alhamdulillah. Dan mudah-mudahan hati kita sama-sama terbuka. Dan mudah-mudahan kita berusaha terus untuk menjadi orang yang baik. Walaupun kita saat ini sedang dalam proses menuju orang baik. Ya. Thank you, Vi. Thank you. Asana TV.